sunnah ma segala sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin au fi'lin au taqrir. Ini definisi atau pengertian daripada sunnah. Saya ulangi, annas sunnata, bahwasanya sunnah ma segala sesuatu ruwiyah yang diriwayatkan anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, segala macam perbuatan Nabi dari sebelum tidur, beraktivitas, bangun sampai tidur kembali, itu senantiasa dicatat oleh para sahabat-sahabat Nabi, yang itu menjadi sunnah. Au taqririn atau berupa ketetapan Nabi. Di dalam sifat sholat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Imam Nasiruddin Albani, Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika sholat Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah, bukan Allahumma fa'il, bukan kabir, tetapi yang Aisyah baca langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ila akhirih. Ketika baginda Rasulullah mendengarkan dan sekaligus menyaksikan Aisyah sholat Nabi dan membaca al-Baqi, tidak kabir, tapi berjatuh oleh Rasulullah didiamkan, tidak dilarang dan tidak juga disuruh. Diamnya Rasulullah itulah yang dalam menurut hadis disebut dengan hadis aqrir, ketetapan. Dan juga sahabat-sahabat yang lain ketika dikumandangkan adzan untuk sholat maghrib, Rasulullah tidak melaksanakan sholat sunnah qabliyah, tapi tiba-tiba sebagian sahabat melaksanakan sholat sunnah qabliyah 2 rakaat, dan oleh Nabi tidak dilarang dan Nabi juga tidak menyuruh. Artinya Nabi mendiam. Nah, hal yang demikian dalam menurut hadis disebut dengan hadis aqrir, berupa buatan sahabat yang oleh Rasulullah tidak dilarang. Ini termasuk dalam kelompok sunnah. Amal hadisu, adapun hadis, bahwa yaitu ma yaqulu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis adalah apa-apa atau segala apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya dalam matan hadis itu dengan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sunnah itu dengan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sholat itu adalah sunnah Nabi, bukan hadis Nabi. Sholat gerakannya, jumlah rakaatnya, tidak ruku, sujud, tumanina dan lain sebagainya itu sunnah, bukan hadis. Karena merupakan perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi. Yang kedua,
perbedaan antara hadis dan sunnah, annas sunnata a'amma minal hadis. Sunnah lebih umum daripada hadis. Wa annas sunnata ma ru'iya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah segala apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin. Ini adalah bahasa Arab. Sunnah itu adalah segala apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, aw sifatin khalqiyatin, sifat-sifat kemanusiaan baginda Rasulullah SAW. Apa? Rasulullah memiliki sifat penyayang, menyayangi anak kecil. Maka ketika sholat membawa anak kecil itu boleh, merupakan bagian daripada sunnah Nabi. Karena Nabi SAW ketika sholat pun beliau sering mengajak atau membawa cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Dan ketika Rasulullah sedang menjadi imam sholat, kemudian cucunya Hasan dan Husain naik ke punggung oleh Rasulullah, diangkat, diturunkan, ditaruh di sebelah, dan Rasulullah tetap melanjutkan sholat. Itulah yang disebut sifatin khalqiyah, sifat kemanusiaan. Rasulullah memiliki sifat penyayang. Rasulullah memiliki sifat-sifat yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan. Makanya Nabi mengatakan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Itu sifat khalqiyah Rasulullah SAW. Beliau memiliki sifat tenggang rasa yang sangat luar biasa. Memiliki rasa kasih sayang pada sesama makhluk Allah. Maka ketika ada tamu, wajib awsiratin sawa'il adana dalika qoblal ba'u ba'in al ba'da. Baik sifat-sifat Rasulullah, apakah ketika ia sebelum diutus menjadi Rasul, menjadikan Nabi dan Rasul, atau ba'da, atau sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul. Itu merupakan sunnah. Sifat Rasulullah yang menjunjung tinggi sifat-sifat amanah. Ketika beliau diamanai untuk terjaga oleh pamannya, padahal waktu itu Rasulullah belum diangkat, Muhammad belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi sifat amanahnya sudah tertanam dari semenjak kecil. Itu dalam definisi pengertian sunnah, termasuk bagian daripada sunnah Nabi. Kemudian selain hadis dan sunnah, ada yang disebut dengan khobar. Apa itu khobar? Al-khobaru lughatan ay an-nabar. Khobar menurut bahasa artinya adalah berita. Wa jam'uhu al-akhbar, jamaknya adalah al-akhbar. Kalau dalam bahasa Indonesia ya kabar. Kabarnya bagaimana ini? Kasus Palestina. Kabar itu sebenarnya bahasa Arab, berasal dari kata khobarun, artinya berita.
Karena mungkin lisan kita orang Indonesia susah, maka menjadi kabar. Gimana kabarnya? Atau apa kabarnya? Wal khobaru istilahan, sedangkan khobar menurut istilah fihi thalathatu aqwali, di dalamnya ada 3 pendapat. Wa iya yaitu murattifun bil hadis ay inna ma'nahuma wahidan istilahan. Khobar itu sinonim daripada hadis. Jadi ketika ada khobar dari Rasulullah, berarti hadis. Murattifun bil hadis inna ma'nahuma wahidan istilahan. Jadi sama. Kemudian yang kedua, pendapat kedua, wa muqayyarun lahu ay al hadis ma ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amma al khabar wa huwa ma ja'a 'an ghairihi. Berbeda kata pendapat yang kedua. Kalau hadis apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan khabar baik yang datang dari Nabi au ma ja'a an ghairihi, atau dari selain Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in, tabi'in. Pendapat yang ketiga, a'ammu minhu, khobar itu lebih umum. Ai innal hadisa ma ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hadis segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal khabaru ma ja'a anhu, segala sesuatu yang datang anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, au an ghairihi, atau dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal barangkali suatu saat mendengarkan ceramah dari ustaz-ustaz siapa saja, kemudian mengutip tentang khobar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh khobar ya sama dengan hadis. Tapi ada kalanya ya bukan berasal dari Nabi, tapi dari sahabat-sahabat Nabi. Contoh, wa min amsilatil khabari ma yadi, contoh daripada khabar sebagaimana berikut. Wa an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, Abdullah putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi anhuma kepada keduanya, kepada Abdullah dan Umar, alim Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu peristiwa, ada suatu kisah, ada suatu persoalan, tapi ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Umar. Abdullah bin Umar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang selamat, yang bisa menjaga lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Oh, ucapannya baik, tidak pernah membuat orang lain tersinggung, apalagi sampai membenci, mencaci maki, mengungkapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Ini di lingkungan kita, masya Allah, saya kadang-kadang gumun Bapak Ibu, khususnya di sekolah kami di SMA. Kadang-kadang kalau jadi gumun saya geleng-geleng kepala. Niku nggih, kalau sekolah itu kata-kata anjing itu sudah menjadi suatu kebiasaan sesama temannya. Saya sedang ada di
kamar di asrama, bilang kamar saya ada di luar kota parkir. Tidak tahu kalau saya ada di dalam. Ada anak 8 ngobrol sesama temannya, semuanya itu mengatakan anjing. Aku anjing sih, mana itu anjing? Semuanya. Begitu saya buka pintunya saya dengarkan dari tadi semuanya anjing. Ternyata ada 8 anjing itu. 8 anak ngobrol sesama temannya, saling bersahabatan, sama-sama semuanya mengatakan anjing dikit anjing. Astagfirullahaladzim, saya siap. Saya itu kadang sambil tunjuk. Sudah pada jadi anjing semua apa ini? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat, orang muslim yang selamat adalah orang yang bisa menjaga lisan. Loh, malah ini manusia jadi binatang. Iya nek rampung bapak biung, nek rampung bapak biung, anaknya diomong anjing kayaknya yang terima. Waya di bidang tangannya, konten mau sing pada tangannya gratis. Apa baik rusak asal nanti ambil yang tujuannya yang rusak. Wal muhajiru, adapun orang yang berhijrah, man hajaro mana Allahu anhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khabar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, orang yang berhijrah adalah man hajaro, orang yang berhijrah mana Allahu anhu, dari sesuatu yang dicegah atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hijrah. Jadi hijrah itu bukan semata-mata perjalanan minal Makkah al mukarramah ila Madinatil Munawwarah, bukan. Tapi mampu menjaga, mampu berhijrah, mampu meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu kata Rasulullah dalam khabarnya, itu termasuk golongan orang yang berhijrah. Rawahul Bukhari, hadis atau khabar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Contoh khabar yang kedua, wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu ajudan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asisten. Qala, dia berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum, tidak dikelompokkan seorang yang mukmin, salah satu di antara kamu, hatta akuna ahabba ilaihi bi waladihi wa walidihi wan nasi ajma. Tidak dikelompokkan orang yang beriman, salah seorang di antara kamu, hingga dia mencintai dirinya seperti halnya mencintai kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya lagi atau cucunya, wan nasi ajma, dan kepada orang pada umumnya. Jadi kalau kita baru mencintai diri kita saja, belum bisa memberikan cinta kasih sayangnya kepada anak-anak kita, keluarga kita, dan kepada masyarakat lingkungannya, maka kata Rasulullah dalam khabar dari Anas bin Malik, belum termasuk orang yang beriman. Inilah kita selanjutnya ruhamahu bainahum. Makanya dia berjalan dalam Quran. Kalau salah surat Al-Mu'minun Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah
sifat-sifat kasih sayang Nabi baik ketika Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul atau setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu termasuk sunnah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan Bapak Ibu sedikit tadi mengantar tentang ulumul hadis. Kita lanjutkan kepada kajian hadis. Ini bukan tarjih, ya Bapak Ibu, jangan nanti dipahami bahwa apa yang kami baca ini hadis-hadis yang sudah ditarjih, bukan. Nanti masalah hukum tentunya ya kita berkiblat pada keputusan tarjih. Ini hadis secara umum. Wa an Anasin, hadis dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu pada Anas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis kalau pakai kanan bukan pola, berarti Anas menyaksikan langsung, mengikuti. Tapi kalau pola itu Anas bin Malik itu belum tentu dia mengikuti, hanya sebatas mendengar saja. Mendengarnya bisa jadi secara langsung, bisa jadi di satu kesempatan yang lain. Tapi kalau karena Rasulullah SAW, oh berarti Anas langsung bersama-sama Rasulullah SAW. Kata Anas, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak iltahalam qabla an taziyaqas samsu, apabila Rasulullah bepergian sebelum matahari tergelincir, oh berarti belum masuk waktu zuhur, bisa jam 11:30 atau jam 11. Akhrajuhu ila waqtil asr, Rasulullah mengakhirkan sholat zuhurnya kepada sholat asar. Monggo suatu saat barangkali dengan dari Bandung atau Jogja atau Limawan, mangkatnya kok jam 11, atau jam 10, 11 Pak. Senajan nanggalan Ramadan, ibaratnya bukan usah mandek tetap balik masjid, bukan apa-apa. Rasulullah nyatanya begitu. Padahal yang kendaraan yang dinaiki oleh baginda Rasulullah bukan mobil. Karena mobil cepat mending onta, onta yang melakukan namun biasa. Itu pun Rasulullah mengakhirkan sholat, artinya menjamak takhir. Summa nazala fajama'a bainahuma, baru ketika Rasulullah turun dari untanya sudah masuk waktu asar, fajama'a bainahuma, Rasulullah menjamak waktu sholat itu kedua-duanya, maksudnya zuhurnya ditaruh ke asar. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ya tentunya kalau dalam kaidah fikih, karena waktu masuknya adalah waktu masuk sholat asar, maka yang dilaksanakan sholat asar terlebih dahulu, kemudian zuhurnya jama'ut takhir, jamak takhir dengan asar. Fa'in zaghat samsu qabla ayyar takhida sholat zuhur. Kemudian apabila matahari telah tergelincir, ayyar takhila sholat zuhur, maka Rasulullah sebelum naik kendaraan, naik unta, Rasulullah terlebih dulu. Fa'in zaghat samsu, apabila matahari sudah tergelincir, artinya sudah masuk waktu zuhur, maka Rasulullah ayyar takhila sholat zuhur, melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu. Summa rokibat, baru kemudian naik kendaraan atau naik unta. Ampun
sudah masuk waktu zuhur kemudian tambah baiklah sampai masalah baik semangat basic. Jadi ketika zuhur sudah masuk waktu ya laksanakan dulu sholat zuhurnya, baru summa rotiba Rasulullah naik ke kendaraan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Manakala ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari kualitas hadis memiliki peringkat yang paling tinggi. Wa fi riwayatil al-Hakimi, dan pada riwayat al-Hakim fi arba'ina, di dalam kitab Sahih Arba'in bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jadi bukan hanya Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Sholatu wal asra wal asra summa rotiba, melaksanakan sholat zuhur dan asar summa rotiba, kemudian baru naik kendaraan. Maksudnya begini, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Arba'in, kitab Sahih yang ke-40 hadis Sahih, itu ketika sudah masuk waktu zuhur, Rasulullah melaksanakan sholat zuhur plus menambah dengan sholat asar. Summa rotiba, baru kemudian naik kendaraan. Artinya jamak takdim. Kemudian wali Abi Nu'aimin fi Mustakhraj, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fi Mustakhrajil Muslimin, dalam kitab Mustakhraj yang disusun oleh Imam Muslim, kana idza kana fi safarin, yaitu apabila dalam perjalanan atau dalam bepergian, bukan dalam keadaan yang biasa, bukan, tapi karena tujuannya untuk bepergian. Wa zalat as-samsu sholatu wal asra wal asra jami'an. Lalu kemudian menjamak sholat zuhur dan asar secara bersama-sama, summa ta'ala, kemudian pergi naik kendaraan. Demikian Bapak Ibu semuanya. Jadi minimal kita sudah tahu itu ada hadisnya, karena saya mendengarkan ada orang yang membaca hadisnya. Ketika kita hendak mempraktekkan, sesungguhnya kita sudah tahu dari dulu, oh yang namanya sholat yang boleh berjamaah, boleh jamaah takbir, boleh jamaah takdim, tetapi hanya sebatas mendengarkan dalil yang secara langsung hadisnya. Ya, inilah pada malam hari ini kami bacakan. Kemudian wa'an Mu'adin, hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai anhu kepada Mu'ad bin Jabal. Ia berkata Mu'ad kepada kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami, kata Mu'ad bin Jabal, pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatit Tabuk, pada saat perang Tabuk. Jangan kalau Tabuk kamu baca. Bapak Ibu, Tabuk itu nama tempat, provinsi. Kalau di Arab Saudi itu ada Al-Qasim, ada Makkah, ada Madinah, kemudian ada Asir. Ini provinsi, ada Tabuk.
Kalau Qasim itu tempatnya minyak di sana. Itu satu provinsi namanya Qasim. Panasnya luar biasa dibandingkan di provinsi yang lain. Ada yang dingin di Abha, satu provinsi yang namanya Abha itu dingin, daerah perkebunan. Mu'adz bin Jabal pernah pergi bersama Rasulullah SAW di saat perang Tabuk. Fakana yusallitu wal asra jami'an. Rasulullah menjamak sholat zuhur dan asar, wal maghriba wal isya'a jami'an. Maghrib dan isya-nya juga dijamak. Karena dalam suatu keadaan yang tidak normal dalam peperangan. Kalau selain itu suasana tidak normal, boleh enggak? Boleh. Misalkan ada bencana, tsunami atau bencana alam, longsor, banjir, bahkan ketika ada hujan yang sangat lebat pun boleh dijamak. Contoh, kita baru saja melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba ketika kita sholat maghrib, angin kencang, yang begitu luar biasa, yang tidak sebagaimana umumnya, maka boleh langsung saat itu sholat isya dilaksanakan. Adapun setelah sholat isya selesai jamak, hujannya reda, kita pulang, ya sudah selesai. Ampun sholat maghrib, lalu serampun ini sama. Kayak ada bisa ke sholat maghrib, tetap sudah selesai. Ada rusakan minat, kadang-kadang kita meninggalkan rusak, padahal itu adalah sah. Mbok-mbok suatu saat itu juga sholat maghrib hujan lebat yang sangat luar biasa, angin kencang dan lain sebagainya. Langsung berapa ya? Langsung. Senang langsung sholat isya. Ya apa-apa pun itu juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebenarnya beribadah itu kita itu enak. Di dalam Islam itu enak selama kita tahu, mengerti tentang kaifiahnya, tentang hukum-hukum. Kadang-kadang yang mempersulit itu kan yang belum tahu atau belum mengerti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Rukhsah jalan sholat. Rukhsah itu keringanan. Wa an Imran bin Husain, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi anhuma pada Imran bin Husain. Dia berkata, karena di bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati. Kata Imran bin Husain, aku mempunyai penyakit bawasir. Bawasir itu apa Bapak Ibu? Ambien. Unek aja yang buat bawasir ya. Buat ambien ya. Wallahu a'lam. Kata Mu'adz bin Jabal, aku mempunyai penyakit bawasir atau ambien. Fakol, kemudian aku menanyakan, aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Shalla qaiman. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang terkena penyakit bawasir, yaitu sholatlah kamu dengan berdiri.
Fa illam tastati fa qa'idan. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu tidak mampu atau tidak puasa, fa qa'idan, maka boleh sholat dengan duduk. Fa illam tastati, maka jika dengan duduk juga tidak bisa, fa ala jambin, maka bagimu kata Rasulullah, sholatlah dengan berbaring. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini sudah dipraktekkan oleh Pak Haji Karsono. Pak Haji Karsono menarik tindak berhenti dari sholat sampai kursi roda. Dengan komandan kesel yang ada kursi roda apa-apa. Syaratnya yang isi tapi boleh. Ini di Indonesia barangkali masih belum mentradisi. Tapi kalau di Makkah, di Madinah, ini bapak-bapak yang sudah haji, sudah umroh, sudah biasa melihat orang di sana itu sholat, ya duduk membawa kursi roda. Bahkan di kampung-kampung di Madinah, di masjid-masjid kampung yang saya tahu, yang saya lihat di sana, orang yang sakit, karena kira semangat jamaahnya luar biasa, ya tetap ke masjid. Mereka punya kursi roda yang dipencet di bagian pegangannya sudah jalan sendiri dari rumah sampai ke masjid, dan masjidnya memang begitu pintunya itu sengaja dibuat pintu ada yang tempat jalan kursi roda ini, jadi tidak harus dituntun kursi roda yang ada mesinnya dari rumah keluar dipencet sampai ke masjid, ke dalam masjid ikut sholat. Nah, ini dibilang belum mentradisi. Biasa nenek meriam dalam Islam, namun wabah kadang-kadang sholat dia anu angel yang disukai lan sehat. Pada Gusti Allah ngerti dewe. Ya. Nah, inilah monggo Bapak Ibu semuanya, manakala kita sakit tidak bisa berdiri, boleh sholat dengan duduk. Dan jika dengan duduk tidak bisa, maka boleh dengan berbaring. Berbaring kok males, ya sholat berbaring. Satu hadis lagi Bapak Ibu, larangan sholat di atas bantal. Jangan nanti sholat tang kasur apa tang bantal, nanti mangga yang kayaknya harus tang kasur belang bantal belang. Wa an Jabirin, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai anhumah pada Jabir dan Abdullah. Dia berkata, qala dan Nabiyyu mari sallallahu alaihi wasallam maridun. Nabi pernah menjenguk orang yang sakit. Warahu fasalla ala wisadati. Kemudian Rasulullah melihat orang yang sakit itu ala wisadati, sholat di atas bantal. Faroma dia, kemudian Rasulullah mengambil, melemparkan bantal tersebut. Pakol, kemudian Nabi bersabda, sholat alal ardi inistaqota. Sholatlah kamu di lantai atau di tanah. Ardi itu artinya tanah, lantai. Inistaqota jika kamu masih mampu. Kalau itu kamu, cara bahasa wa inna wa auni imanan. Apabila engkau tidak mampu, maka cukup kamu sholat dengan isyarat saja. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika.
jadikanlah sujudmu lebih tungkuk daripada rukukmu. Karena sujudnya lebih temungkul dibandingkan rukuk. Nah rukuknya ya rukuk, ya mana temungkul. Tapi nek sujud harus lebih Rawahu al-Baihaqi wa sahhahu Abi Hatim. Riwayatkan Imam Baihaqi dan disahkan Imam Hakim. Itulah kaedah tata cara ketika kita sholat dalam keadaan sakit. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi hamba Allah atau bagi manusia tentunya yang muslim yang akalnya masih sehat itu masih terkena kitab hukum meskipun kondisi fisiknya sudah tidak sehat lagi. Selama akalnya masih sehat masih terkena kitab hukum wajib melaksanakan ibadah terutama sholat. Mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ada alasan aku sama aja di pengkek warna awal itu ya bu. Orang itu sih tak sholat lah. Musuh dia namanya. Buatkan itu. Kalau saya kemarin sedang sakit saja di rumah sakit ya, saya tetap melaksanakan sholat. Meskipun diimpus malam tengah lengan teman kanan, ya saya sewujunya ya semampu saya. Tidak seperti wudhunya orang yang sempurna. Pokoknya harus naik bisa. Dalam keadaan sakit. Akal saya masih sehat. Kecuali kalau akal saya sudah tidak sehat, sudah tidak ada kewajiban ibadah. Oleh sebab itulah bagi yang sudah pikun ada keringanan, tidak ada. Artinya tidak ibadah tidak jadi masalah. Jadi nek kepengen orang sholat yang pikun baik. Kepala kehidupan demikian Bapak Ibu semuanya